Viral di Pekalongan, Jawa Tengah, di saat banjir melanda, warga justru bernyanyi dan joget beramai-ramai seakan tidak ada masalah. Beberapa bahkan membawa ember untuk dijadikan tetabuhan. Dengan lirik yang mudah diingat dan nadanya membawa efek bahagia yang luar biasa, warga seakan tak peduli meski sedang kebanjiran hingga setinggi dada. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga yang tidak bisa berlibur akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat atau PPKM malah memanfaatkan genangan banjir untuk berkreasi. Tak tampak kesedihan dari wajah mereka. Anak-anak korban banjir ada yang berenang dan ada pula yang memakai pelampung. Beberapa di antaranya malah asik makan makanan ringan di tengah genangan air. Ini untuk ngajak berenang. Berenang. Iya. Ini mah belum gede. Iya, sambil ngomong gitu, Bu. Iya. Nggak khawatir gatel, Bu, nggak ya airnya? Iya. Biasa sih di sini mah. Biasa, Ibu ya? Baru ini Pak, Kalau ini ya? kemarin mah kurang ketemu banjir. Jadi ini kayak wisata dadakan gitu, Pak? Iya, kalau ke banjir banyak Pak. Pada berenang. Iya ramai kalau ke banjir. Selain pada berenang, pada ngapain, Bang? Lagi banyak di sini. Banyak ikan, Cari ikan? Iya. Ikan apa aja biasa? ikan cere, sepat. Jenuh dengan banjir yang menggenangi lingkungan rumahnya selama 4 hari, warga pun akhirnya keluar rumah untuk mencari hiburan. Tapi sebenarnya, bagaimana sih seharusnya dalam menyikapi bencana? Ya, sungguh mengagumkan bagaimana mereka menyikapi bencana. Seakan tak mempedulikan musibah, tanpa kebahagiaan dan keceriaan di tengah-tengah mereka. Secara psikologis, orang-orang yang tertimpa bencana dan musibah tentu menjadi sedih. Namun di balik musibah, masih banyak yang bisa tertawa, menolak kesedihan, dan sabar menghadapi kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Qurtubi menerangkan, musibah adalah segala sesuatu yang menyakitkan, merugikan, menyusahkan orang mukmin. Jika seseorang terkena musibah, ada suatu hal yang menyebabkan orang tersebut kehilangan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, seperti fasilitas, harta benda, dan sebagainya. Seringkali kita mendengar, "La tahzan innallaha ma'ana", yang berarti, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini merupakan petikan yang diambil dari ayat suci Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 40. Kalimat ini merupakan kalimat yang ditunjukkan untuk menghibur hati dan mengingatkan bahwa Allah SWT tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam kondisi apapun, baik suka ataupun duka. Bagi sebagian manusia, musibah dan bencana merupakan peristiwa yang benar-benar menyengsarakan dirinya ataupun keluarganya. Namun bagi sebagian yang lain, musibah justru memberikan kekuatan, kebaikan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Hal ini terkait dengan bagaimana manusia bersikap dan memberikan makna atas musibah yang tengah menimpa. Apabila manusia ditimpa musibah dan bisa bersikap ridho atas musibah yang menimpa dirinya, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka tetaplah gembira dan jangan bersedih. Makin besar musibah yang ditimpakan kepada manusia, makin besar pula pahalanya dan makin memberikan kesempatan kepada manusia untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ditimpa musibah pada hartanya atau dirinya, lalu dia menyembunyikannya dengan tidak mengeluh kepada manusia, maka hak atas Allah untuk mengampuninya." Hadis riwayat At-Tabrani. Maka bergembiralah, karena musibah adalah sarana datangnya pengampunan dari Allah Ta'ala, agar ringan beban kita kelak di hadapannya.
Rasulullah mencontohkan ada doa yang bisa dipanjatkan untuk berlindung dari gundah dan rasa sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.